Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Naryo di Pekalongan. Mas Naryo menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh bapaknya. Bapaknya itu namanya Pak Ponari, kayak dulu ya yang suka nyelup-nyelupin batu ya. Nah, di kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 2000-an. Jadi pada waktu itu Pak Ponari sendiri, bapaknya Mas Naryo gitu ya, ini memang lagi sakit. Sakit udah lumayan cukup lama, sekitar 2 bulan sakit. Sampai badannya itu lumayan ya kurus lah, badannya itu menyusut. Dan alhamdulillah waktu itu dikasih ya namanya kesembuhan gitu ya. Udah berobat ke sana kemari, cuman memang belum waktunya. Jadi butuh waktu 2 bulan, dimana keluarga itu udah mulai kayak menyerah atau bagaimana. Ternyata ada keajaiban. Pak Ponari itu akhirnya membaik dengan sendirinya. Udah mulai bisa jalan lagi, waktu kamar ke belakang kayak gitu, bolak-balik sampai akhirnya Pak Ponari itu bisa jalan keluar ke sana. Tapi memang ada satu kebiasaan baru yang sebelumnya itu jarang dilakukan atau hampir nggak pernah gitu ya. Semenjak kesembuhannya ini, Pak Ponari itu punya satu kebiasaan baru, yaitu apa? Jalan-jalan malam. Pokoknya kalau udah malam, jam 10 begitu ya, orang-orang itu udah di rumah itu udah siap mau tidur, mau istirahat. Nanti Pak Ponari keluar. Kalau misal Mas Naryo masih di teras di sana ya, gitu ya, ditanya, "Pak mau kemana?" "Ais nyari angin," jawabnya tuh begitu, normal, standar gitu lah. Di rumah ya sumpek, bosen gitu ya. Udah Pak Ponari nanti jalan, nanti pulang-pulang itu sekitar jam 12 malam. Udah pulang dan ya nanti Pak Ponari pun istirahat. Ya hal itu dianggap normal lah. Mungkin karena selama 2 bulan tidak pernah keluar rumah, tidak ngapa-ngapain, dan hal itu akhirnya bikin bosen begitu ya. Pak Ponari pun akhirnya ya, memang rumahnya si Mas Naryo itu masuk gang dan nggak jauh dari jalan raya. Jadi dari jalan raya tersebut mungkin sekitar 50 meter lah masuk ke dalam situ. Nah, di situ rumahnya. Dan ya kebiasaan itu dilakukan Pak Ponari semenjak sembuh tadi. Sampai pada suatu hari Pak Ponari itu biasa keluar. Mas Naryo juga waktu itu di sana lagi ada temannya. Lagi ada teman bertamu duduk di teras di situ. Jam 10 malam Pak Ponari keluar. "Mau kemana Pak?" "Biasa jalan-jalan," katanya begitu kan. Akhirnya sudah keluarlah Pak Ponari. Mas Naryo pun lanjut ngobrol sama temannya begitu ya. Sampai jam 12 malam temannya pun pulang. Sebelum jam 12 itu temannya udah pulang dan Mas Naryo kan nungguin di situ ya. Nungguin bapaknya. Tanggunglah bentar lagi nunggu bapak pulang. Ditungguin, biasanya bapak pulang sendiri gitu. Ditungguin sampai jam 12. Loh, kok bapak belum pulang ya? Sampai jam 12 lewat, sama, "Bapak kok belum pulang jam segini?" Sampai sekitar jam setengah 1 pagi, bapaknya belum pulang. Akhirnya Mas Naryo kan, ada rasa khawatir begitu ya. Dia pun akhirnya keluar dari rumah, nyari bapaknya ke pinggir jalan di situ. Kesana dicariin gak ada. Biasanya bapak itu cuman ya berdiri ngobrol sama tukang beca atau apa di situ ya. Ini di lingkungan tersebut sepi, kebetulan tidak ada siapa-siapa. Ada tukang beca itu mangkalnya lumayan cukup jauh dari tempat itu ya, mungkin sekitar 50 meter dari tempat itu. Dan akhirnya apa? Mas Naryo pun kesana mendekati para tukang beca tersebut yang kebetulan Mas Naryo juga kenal dengan orang-orang itu. Nanya kan, "Pak, nun sewu Pak, lihat bapak enggak?" gitu kan. "Loh, bapaknya sampean tadi Mas." Nah ini diceritain, bapaknya sampean tadi itu kayaknya naik ambulan Mas, kata si tukang beca. "Hah? Naik ambulan?" katanya. "Iya, naik ambulan, ada ambulan hitam," katanya begitu. "Ambulannya gede, warnanya hitam." "Itu dari mana, rumah sakit mana?" "Ya enggak tahu, saya enggak baca, cuman
Itu ambulan berhenti di sana. Terus ya bapak sampean itu kayak ngobrol sama sopirnya atau apa gitu ya. Dan akhirnya apa? Sudah naik si bapaknya sampai itu mau kemana itu si Pak Ponari mau kemana? Cuman ya ambulannya udah terlanjur pergi ke sana mas itu. Waduh gitu ya. Kemana ya pak ya? Yo saya ndak tahu gitu. Bingung Mas Naryo mau nyari ambulan hitam ya di mana? Biasanya ambulan itu kan warnanya putih umumnya begitu ya. Ambulan hitam di mana ya? Lah pusing, akhirnya pulang ngabarin keluarga. Ngomong sama ibunya, ngomong sama sanak saudaranya yang lain. Bapak itu belum pulang dan tadi menurut tukang becak bapak itu naik ambulan dan waktu itu udah hampir jam 1 pagi. Oh, keluarga itu pada panik semua kan. Udah terus gimana ini gimana? Ya enggak tahu bu gitu. Kita mau nyarinya di mana ya? Tanya ke rumah sakit. Ya cuman rumah sakit apa gitu yang ambulannya tuh kata itu ambulan kata si tukang beca. Bukan ambulan kali. Bapak ada yang ngambil kali. Ya, intinya seperti itu ya. Ada panik-panik begitu. Jam 1 pagi pintu kebuka jegrek, bapak pulang. Pak gitu kan, langsung ribut lagi, Pak. Bapak dari mana katanya? Bapak habis diajak jalan-jalan, katanya begitu. Hah? Diajak jalan-jalan sama siapa, Pak? Sama mobil ambulan, kata si bapak begitu. Berarti benar bapak naik ambulan? Iya, pakai ambulan warnanya hitam semuanya, kata si bapak. Pak, jalan-jalan kemana? Ya akhirnya cerita lah Pak Ponari di situ. Jadi dia itu malam itu keluar, ya lagi biasa berdiri. Biasanya kan di situ ada tukang becak. Cuman tumben malam ini kok ndak ada ya. Kemana ya gitu ya, gitu kan. Bertanya-tanya sendiri kok nggak ada siapa. Tiba-tiba ada sopir ambulan. Pak, nuwun sewu Pak, mau nanya, kata si sopirnya. Iya Pak, kenapa Pak? Pak, alamat ini di mana ya? Dia tuh nyebutin satu desa gitu. Pokoknya Bapak tahu alamatnya itu ya di situ. Nah, si supir tadi, Pak, boleh saya minta tolong Pak, dianterin Pak. Saya sendirian, saya ndak tahu, Bapak kan tahu tempatnya. Tolong saya dianterin ke situ, kata si sopirnya. Loh, nanti saya pulangnya gimana? Pulangnya nanti tak anterin lagi Pak ke sini, kata si sopir ambulan tadi. Oh, ya sudah. Akhirnya naiklah si bapak itu ke dalam mobil tersebut. Ya pikir bapak, yos mobil begini terus minta tolong ke sana begitu ya, dan mau dianterin pulang. Ya apa salahnya, pikir bapak. Akhirnya sudah bapak naik, jalanlah mobil itu. Cuman apa, kata si bapak, pas jalannya itu kencang banget, kata si bapak. Wah, kencang banget. Sampai bapak, loh mas, ini kita mau kemana mas? Kita mau kemana mas? Pak, kita jalan-jalan dulu, kata si pak sopirnya begitu. Loh, bapak itu baru nyadar, di belakang itu apa yuk? Ada mayitnya yuk, katanya. Ada yang dibungkus seperti itu. Ya, tergeletak di belakang sana gitu, di atas kerandanya waktu. Mas, sampean bawa mayit mas, katanya. Iya pak, bawa mayit, cuman ini belum waktunya pulang, kata si masnya tadi. Jadi ayo pak, sebentar ya pak ya, kita jalan-jalan dulu. Cuman apa yuk, kamu tahu nggak yuk, bapak dibawa kemana, katanya. Kemana emang pak? Bapak dibawa ke Jakarta, katanya. Wah, Jakarta nggak mungkin, jam 12 sampai jam berapa ini, sampai jam 1 pagi bapak udah sampai sini. Ya enggak mungkin. Enggak percaya, kata si Pak Ponarinya begitu. Enggak percaya. Orang bapak itu lihat Monas, katanya begitu. Bapak diputer-puterin di situ itu loh, Pak, itu Monas, Pak, itu Monas ya. Ya seperti itu ditunjukin Jakarta. Terus apa? Bapak itu dibawa ke Semarang, yuk. Habis dari Jakarta pulang ke Semarang. Pak, kita ke Semarang, Pak. Oh, ayo, Bapak bilang begitu aja. Sampai ke Semarang. Loh, Bapak kok tahu Semarang? Ya, lihat ada Tugu Muda, katanya begitu. Ada Tugu Muda, ada Lawang Sewu. Ya wis pokoknya itu Semarang, Bapak tahu itu. Terus gimana Pak? Ya habis dari Semarang, Bapak mau diajak ke Surabaya. Waktu itu kan Bapak lah, pulang aja mas, aku udah ngantuk, kata Bapak itu seperti itu. Akhirnya dibawa pulang. Begitu pulang, ya Bapak nanya, mas ini mayitnya gimana, mau dianterin atau enggak? Oh iya ya Pak ya,
Ayo Pak, anterin mayit dulu, kata si ini. Ya udah Mas, ya udah, nganterin mayit gitu. Kesono jalannya itu ya cepet banget. Dia itu ndak nanya, Pak, alamatnya di mana, beloknya di mana atau apa. Padahal kan bapak ngikut mobil itu supaya si orang itu tuh bisa nanya begitu kan, nunjukin alamatnya. Loh ini malah nggak nanya sama sekali, kata bapak. Terus gimana Pak? Yo tahu-tahu udah sampai depan rumahnya. Begitu udah sampai depan rumahnya, Pak, tolongin saya, kata si tukang itu ya. Tolongin apa Mas? Bantuin ngangkatin, katanya begitu. Itu di rumahnya tutupan, nggak ada yang nyambut sama sekali, kata Pak Ponari. Ya sudah, bapak tak lakuin aja, tak bantuin nurunin itu kerandanya. Akhirnya tak turunin, tak bantu. Ini orang mati atau hidup, pikir bapak gitu ya. Mukanya itu nggak ditutupin, kata si bapak, dan matanya itu melek. Bapak kaget pas ngomong, Mas, udah sampai Mas, ngomong begitu mayitnya, kata si bapak. Terus gimana Pak? Yus bapak kaget, Mas, ini belum mati Mas gitu. Sebentar lagi mati Pak, kata si tukang ambulan tadi. Terus ini gimana Mas? Ya yuk bantu angkatin ke sana, bantu angkatin ke sana. Akhirnya dibantu, grek, cuman ditaruh di depan rumah, kata si itu, kata si Pak Ponari. Dan terus gimana Pak? Yo bapak minta anterin pulang Mas. Saya mau pulang, kata si bapak begitu. Bapak udah marah waktu itu, saya mau pulang, saya mau tidur ngantuk, katanya. Ya sudah Pak, tak anterin pulang. Akhirnya apa? Dianterin pulang ke sini, kata si itunya. Kata si Pak Ponarinya gitu ya. Dan akhirnya apa? Mas Naryo pun nanya, Pak, Bapak masih ingat rumah itu yang di bawah itunya? Bapak masih ingat? Masih lah, masih ingat, orang Bapak tahu daerah situ. Pak, besok kesana yuk Pak, Bapak tak ajak jalan-jalan, kata si Mas Naryo. Oh, mau ngapain, katanya. Aku penasaran Pak, di situ ada yang mati atau enggak, kata si Mas Ponari. Kata Mas Naryo begitu. Oh ya sudah, kalau begitu emang kenapa sih? Nah, Mas Naryo pun ngomong, mikir, Pak, itu jangan-jangan kayak semacam apa sih ya Pak, pertanda atau firasat atau bagaimana? Jangan-jangan itu memang orang lagi sakit Pak, aslinya Pak. Cuman ya itu ambulan tuh ambulan setan, kata si ini. Kayaknya sih iya, masa iya jalannya cepet banget, kata. Pak Ponari pun mengiyakan seperti itu. Dan akhirnya apa? Yaitu Mas Naryo bilang itu jangan-jangan orang ya lagi sakit dan mungkin mau mati kali Pak. Cuman semalam itu karena memang belum mati, jadi masih melek, malah nanya udah nyampe belum gitu kan. Dan akhirnya sudah, kayak singkat cerita ya, malam itu bapak pun tidur. Ini sekeluarga itu ya sebenarnya ketawa-ketawa. Maksudnya bapak itu berhalusinasi atau bagaimana gitu ya. Udah linglung jangan-jangan bapak ya. Tapi dilihat berdasarkan informasi dari tukang beca, bapakmu ya itu, bapaknya si Mas Naryo ya memang naik ambulan hitam. Itu yang jadi pertanyaan, kok bisa ya? Kata tukang becak begini, berarti bapak itu nggak berhalusinasi. Nah, wis angel cerita itu. Akhirnya malam itu pun mereka istirahat. Keesokan paginya bangun, Mas Naryo kebetulan memang lagi nggak ada kegiatan. Mas Naryo sendiri itu tukang tukang sablon, berhubungan dengan cat seperti itu, airbrush dan yang lain-lain ya. Pagi nggak ada kegiatan dan akhirnya sama bapak itu jalan-jalan. Bapak itu diboncengin, bapak pun nunjukin rumahnya itu di mana. Nah, begitu ngelewatin jalanan tersebut, gang itu, di depan itu ada rame-rame. Kata bapak, itu rumahnya beneran mati yo, kata si bapak itu begitu. Iya ya Pak, rame ya Pak ya. Itu beneran Pak, ada yang dikeluarin, kursi-kursi dan yang lain-lain. Terus akhirnya apa? Ke situ kan. Si Mas Naryo pun cerita, Mas nun sewu, ada apa Mas? Ini Mas, ada orang meninggal, katanya. Oh, meninggalnya kapan Mas? Meninggalnya itu subuh, katanya begitu. Oh, subuh udah meninggal. Oh ya wis, makasih ya Mas ya, gitu ya. Akhirnya sudah pulang lagi lah mereka. Cuman ya begitu, yang menjadi itu ya, kayak semacam sesuatu yang gak terduga, bukan gak terduga, tapi agak susah dipercaya begitu ya. Itu rumah itu didatangi memang beneran meninggal. Dan semalam itu tuh siapa sebenarnya? Ambulan setankah atau
siapakah gitu ya. Dan Mas Naryo masih penasaran, itu udah pulang kan, cuman begitu sampai rumah kan pikiran itu muter gitu ya. Muncul pertanyaan baru. Aku mau ke sana lagi, pikir Mas Naryo. Akhirnya keluar lagi Mas Naryo menuju ke rumah itu. Pak, nanya-nanya sama tetangga di situ. Waktu itu memang kebetulan lagi masih persiapan gitu ya. Mas Naryo ikut ngelayat sekalian deh. Cuman tanpa bapak. Nanti kalau sama bapak takutnya bapak ceritain yang semalam gitu kan, nggak enak sama tuan rumahnya. Jadi ya udahlah, aku sendirian aja ke situ. Nah, sampainya di sana, mulailah ngobrol-ngobrol, mulailah nanya sama para tetangga yang meninggal tersebut, nanyain ini ceritanya gimana sih gitu kan. Nah, dari cerita tetangga itu didapatkan kalau bapak tersebut memang sakit dan dibawa ke rumah sakit, Pak. Awalnya dibawa ke rumah sakit. Ini meninggalnya di mana, Pak? Meninggalnya di rumah, katanya begitu kan. Dan meninggalnya subuh dan dalam kondisi tidak di rumah sakit waktu itu. Oh begitu Pak, jadi memang sakit udah lama ya. Tapi Mas Naryo ya pura-pura kenal sama si bapak ini, cuman udah lama nggak ketemu, ceritanya tuh begitu. Warga kan akhirnya cerita semacam itu. Jadi ini pas awal-awal memang dibawa ke rumah sakit, tapi ya belakangan-belakangan katanya memang udah mendingan, tapi ternyata nggak disangka-sangka justru malah meninggal duluan, kata situ. Dan akhirnya apa? Udah Mas Naryo sudah merasa cukup dengan informasi tadi, akhirnya pulang ke rumah. Ya cerita itu dibagikan ke keluarga. Sampai pada malam harinya, bapak kan biasanya keluar rumah ya jalan-jalan. Ini tumben banget. Bapak itu duduk di teras dan Mas Naryo seperti biasa kalau malam itu suka ada tamu sama-sama tukang ngecat gitu kan. Itu datang ke situ sampai ngalah di pinggir sana, di samping rumah lah, di situ ada tempat dia buat nongkrong lagi, tempat kalau buat kerja siang. Bapak itu duduk di depan situ dan Mas Naryo kan penasaran gitu ya, bapak itu lagi ngapain sih, intinya tumben banget. Mas Naryo ke sana di samping cuma nengokin bapak. Oh, bapak masih duduk di situ sambil ngerokok keplas-keplus gitu ya. Sampai akhirnya mungkin kurang lebih sekitar hampir jam 12-an lah. Temannya itu mau pulang, siap-siap mau pulang. Mas Naryo kan nganterin. Nah di situ bapak itu lagi ngobrol sama seseorang. Bapak ada tamu ternyata. Akhirnya sudah. Mas Naryo pun, temannya pun pamitan sama si bapak itu tadi. Temannya Mas Naryo pulang. Mas Naryo pun ya permisi lewat samping lagi ke sana, biarin aja bapak dengan tamunya. Orangnya tuh enggak terlalu dikenal. Mas Naryo pun akhirnya nengok ke situ ya. Siapa ya temannya bapak ya? Enggak kenal gitu kan. Mas Naryo pun masuk ke dalam. Bapak itu ngobrol kurang lebih sampai jam 1 pagi sampai akhirnya bapak pun keluar. Bapak pun masuk ke dalam rumah. Nah, udah masuk ke dalam rumah artinya kan tamunya udah pulang. Nanya si Mas Naryo, Pak udah pulang Pak? Udah barusan. Siapa Pak? Mas Naryo nanya, tumben bapak itu nerima tamu sampai malam hari. Lah masa kamu udah kenal yo? Kata si bapak itu. Udah Pak, aku udah kenal siapapun itu Pak. Itu kan yang kemarin mati. Kata si bapak begitu. Bapak yang kemarin mati gimana Pak? Itu orang itu yang dibungkus yang di dalam ambulan hitam itu, yang pas Nayo kan bapak ngangkat ngeliat mukanya. Oh ingat mukanya tuh seperti ini, orang dia tuh masih melek, masih hidup tapi udah dipocongin. Terus udah diturunin di situ begitu kan. Ya wes bapak itu tahu dan yo cerita. Mas, aku mampir ke sini sebentar, kata si bapak begitu. Aku mampir sini. Oh iya sampean yang kemarin mati itu bukan yang naik ambulan, yang ikut jalan-jalan ke Jakarta sama ke Semarang, kata si Pak Ponarinya ya. Ya Mas Naryo di situ pengen ketawa tapi di satu sisi ada ketakutan. Ketakutannya tuh begini, jangan-jangan bapakku itu udah mohon maaf ya mengalami gangguan gitu, mengalami gangguan jiwa semacam itu. Ada ketakutan seperti tapi dibilang mengalami gangguan jiwa, Mas Naryo juga ngelihat bapak itu tidak berhalusinasi, bapak itu memang ada tamu. Cuman masalahnya adalah, kalaupun itu beneran tamu, apakah dia tamu yang itu yang udah mati itu,
atau Bapak merasanya atau menganggapnya itu seperti itu gitu kan. Mas Naryo juga tidak kenal sama orangnya. Memastikan lagi sama Bapak, Bapak beneran Pak seperti itu Pak, dibawa-bawa ke Jakarta ke sana. Ngapain Bapak bohong gitu ya? Kamu mau nanya apa? Bapak bisa jawab, mau nanya tanggal lahir, mau nanya apa gitu ya. Bapak itu masih ingat semua, Bapak itu normal. Pikiran Bapak belum linglung gitu ya. Cuman ya memang Bapak ngalamin hal yang aneh seperti ini gitu ya. Naik ambulan ke Jakarta, ke Semarang, itu asli kata Bapak. Wah, enggak tahu ya, yang Bapak lihat itu bohongan, TV atau apa, Bapak enggak tahu. Tapi Bapak itu ngelihat Monas, Bapak itu ngelihat Tugu Muda, ngelihat Lawang Sewu, begitu kata si Bapak itu seperti itu. Dan Bapak nganterin ke sana. Kamu sih yo, dari mana Bapak tahu mau ada orang mati di situ? Karena Bapak malamnya ke sana. Iya ya Pak ya. Nah di situ Mas Naryo pun bingung dan Mas Naryo pun kayak ya udahlah, aku percaya aja gitu dengan apa yang diceritakan sama Bapak plus keterangan dari orang-orang ya, termasuk si Pak tukang becak tadi yang Bapak itu katanya naik ambulan hitam lah dan yang lain-lain. Masalah tamu yang tengah malam itu datang itu pun bener, ndak ada salahnya gitu ya. Jadi ya Mas Naryo mengambil kesimpulan apa yang dialami oleh Bapak itu beneran seperti itu. Kalau di belakang-belakangnya apa yang sebenarnya terjadi Bapak itu ndak tahu. Mas Naryo juga ndak tahu. Mengenai itu kedatangan yang orang tadi, tamu tersebut sebelumnya, itu dia datang ke situ kayak buat ngucapin terima kasih karena udah udah dibawa pulang. Kalau nggak ada sampean, mungkin sopir ambulannya itu nggak tahu jalannya dan saya itu ndak mati-mati, katanya begitu kata situ. Oh berarti gara-gara saya sampean mati? Ya ndak, saya memang udah mau mati dari dulu katanya. Cuman ya ditunjukin sama sampean jalannya, ini loh kamu itu matinya di rumah ini, kata si orang itu. Pokoknya obrolan, kalau orang yang ngedengerin mungkin ndak tahulah obrolannya orang yang kayak gimana begitu ya. Itu seperti itu. Tapi Mas Naryo sendiri percaya dengan apa yang dialami atau apa yang diceritakan oleh bapaknya tadi. Ya ceritanya nggak panjang, segitu aja. Tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih Mas Naryo di Pekalongan sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Untuk yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Dan ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat berlibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.